Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Kal Haikal. Nah, di sini saya akan memberi materi pelajaran prakarya kerajinan. Nah, dengan Bapak sebelumnya udah kerajinan fungsi hias. Sekarang kerajinan fungsi pakai ya. Nah, apa itu kerajinan fungsi pakai dan contoh produk kerajinan fungsi pakai itu. Simak video berikut ini. Yuk. Halo, kita sekarang akan belajar tentang prakarya kerajinan dengan materi kerajinan fungsi pakai. Nah, apa itu kerajinan fungsi pakai? Nah, kita kan sebelumnya sudah belajar kerajinan fungsi hias. Nah, tapi sekarang ada juga kerajinan fungsi pakai. Apa itu kerajinan fungsi pakai? Yuk kita lihat saja video ini dan kita simak bersama-sama. Oke, pertama kita lihat dulu peta materinya. Ada prinsip kerajinan fungsi pakai dan keunikan bahan kerajinan fungsi pakai. Kedua, unsur pesan pada produk kerajinan fungsi pakai. Ketiga, unsur rancangan dan tentunya ada produk kerajinan fungsi pakai. Kemudian kemasan produk kerajinan fungsi pakai, dan terakhir ada modifikasi produk kerajinan fungsi pakai. Kita buka saja prinsip kerajinan fungsi pakai. Ya, pada penjelasan ini kita akan mempelajari berbagai teknik kerajinan fungsi pakai untuk menghasilkan produk kerajinan dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsi. Nah, kita kan tinggal di negara Indonesia yang kekayaan alamnya beraneka ragam dan memberi inspirasi bagi perajin Indonesia untuk memanfaatkannya sebagai media untuk berkreasi. Nah, tentunya sudah ada para perajin itu sejak zaman prasejarah hingga kini dan dikerjakan turun-temurun. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penampungan hasil segala pemikiran manusia yang berintegrasi dengan pengalaman dan pengetahuan dalam bentuk konsep. Desain merupakan bagian penting dalam mengawali proses pembuatan kerajinan fungsi pakai. Nah, di sini desain memiliki peran yang strategis. Desain atau rancangan dituangkan dalam bentuk konsep tertulis dan gambar. Nah, pada proses pembuatan kerajinan, nenek moyang kita tidak lepas dari pemaknaannya. Selain fungsi artefak itu sendiri, hal ini memengaruhi proses dalam mendesain sebuah karya. Maka penting untuk diketahui berbagai pemaknaan yang ada pada setiap benda kerajinan untuk menghindari pelanggaran tradisi pada karya itu sendiri. Nah, di era perkembangan teknologi saat ini, makna simbolik dalam produk kerajinan agak terabaikan karena masyarakat lebih menjunjung tinggi nilai manfaat serta estetikanya saja. Agar kerajinan Indonesia tetap menjadi primadona, perlu upaya pelestarian dan perhatian dari berbagai pihak. Nah, kita kembali lagi ke peta materi. Nah, tadi kita udah belajar dan tahu apa prinsip kerajinan fungsi pakai itu. Lanjut, kita akan membuka slide tentang keunikan bahan kerajinan fungsi pakai. Nah, dari berbagai macam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan seperti bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, basah dan kering, serta limbah anorganik. Nah, ini sudah kita pelajari ya di kelas 1-2 tentang kerajinan bahan alam, buatan, dan limbah organik dan anorganik. Nah, pada materi ini akan mempelajari teknik yang lainnya, yaitu ada makram, rajut, jahit, dan tenun. Setiap teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Nah, kita harus mengenal berbagai teknik dan alat yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang digunakan.
Kekayaan bahan dan alat produksi ini membuat hasil produk kerajinan Indonesia menjadi sangat bervariasi. Nah, kan di Indonesia ini banyak nih hasil-hasil alam itu bisa kita manfaatin untuk membuat produk kerajinan fungsi pakai. Nah, kita dengan memanfaatkan bahan alam yang ada, kita juga bisa melestarikannya. Jadi kita juga bisa merawat bumi ini dengan penuh kasih sayang. Kita lanjut saja. Ini ada contohnya. Nah, ini adalah ketekunan pengrajin. Nah, ini sedang menggambar motif bunga di payung. Dan ini ada cetakan keramik untuk memproses produk kerajinan. Nah, kenapa cetakan keramik untuk mempercepat proses produk kerajinan? Nah, dari berbagai macam bahan dasar untuk semester ini kamu akan mempelajari tentang kerajinan fungsi pakai. Nah, kerajinan fungsi pakai ini juga kita membuat produk kerajinan itu memerlukan alat. Nah, sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produk kerajinan. Kita harus mengenal berbagai teknik dan alat yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Nah, ini kan produk kerajinan dari keramik, dari tanah itu kan lebih cepat kalau dicetak, ada cetakan keramik untuk mempercepat produk kerajinan. Ketika misalnya membuat produk kerajinan 1000 buah, nah kalau dikerjain manual kan agak lama. Nah, kalau membuat cetakan ini bisa mempercepat waktu. Udah paham sampai sini ya? Kita lanjut lagi. Kedua, unsur pesan pada produk kerajinan fungsi pakai. Nah, di sini unsur pesan pada produk kerajinan fungsi pakai, banyaknya perwujudan produk kerajinan tersebut tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Nah, ini penciptaan kreatif manusia itu termasuk kita juga yang membuat karya dengan penuh kreatif. Waduh. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. Nah, pertama ada produk dengan pesan yang bersifat fungsional. Apa itu nanti produk yang bersifat fungsional? Kita di sini simak ya. Dan ada produk dengan pesan yang bersifat informatif, dan ada produk dengan pesan yang bersifat mengingatkan atau menyiratkan, dan terakhir ada produk dengan pesan yang bersifat meningkatkan prestis atau gengsi. Wah, ini kita lihat saja. Nah, ini ada perajin kulit dan pengrajin kayu, dan tentunya ada pengrajin ikan. Kita kembali lagi ke peta materi. Nah, tadi adalah unsur pesan pada produk kerajinan fungsi pakai. Nah, sekarang ketiga ada unsur rancangan. Saja. Nah, ini dia. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak lepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan atau desain yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya Indonesia. Sebagai perancang atau desainer sebuah produk kerajinan, banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan agar produk kerajinan yang diciptakan menjadi karya yang terbarukan dan bukan sekedar memperbanyak kuantitas belaka. Nah, di sini ada pun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangannya adalah sebagai berikut. Pertama, ada faktor teknis, kedua ada faktor ekonomis, ketiga ada faktor ekonomis, keempat ada faktor sains dan teknologi, kelima ada faktor estetika, dan terakhir ada faktor kondisi lingkungan. Nah, ada 6 faktor nih.
apa saja ya artinya, kita bisa lihat langsung saja. Nah, ini dia faktor teknis. Pertama, ada metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Nah, ini secara teknis metode produksi handal. Nah, jadi ini yang udah ahli penerapan daya mesin atau manual. Nah, ini menggunakan mesin atau manual dan tingkatnya harus mahir dalam mengerjakan produk kerajinan ini. Kita kembali lagi ke faktor ekonomis. Ada pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasukan atau distribusi, kebijakan penciptaan, hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Nah, ini saja langsung kita bisa lihat faktor ekonomis itu tentang gimana produk kerajinan ini biar laku di masyarakat. Ketiga ada faktor ergonomis. Pertama, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Lagi ke faktor sains dan teknologi. Ada terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi, selalu mengikuti perkembangan dan pengetahuan. Nah, ini kita bisa tangkap nilainya nih, faktor sains dan teknologi itu yang update. Wah, jadi update zaman. Wah, update yang sekarang tuh lagi gimana sih modelnya. Itu adalah termasuk faktor sains dan teknologi. Dan ada faktor estetika. Nah, menampilkan bentuk keindahan, pasti ini faktor estetika. Kedua, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Nah, dari faktor estetika ini kita menampilkan keindahan agar menarik. Wah, agar lihat, wah itu apa ya, barangnya bagus. Itu kan termasuk faktor estetika. Terakhir ada faktor kondisi lingkungan. Pertama ada nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Kembali lagi ke peta materi. Nah, dari kita membahas keunikan bahan kerajinan fungsi pakai, unsur pesan pada produk kerajinan fungsi pakai, unsur rancangan. Nah, tentunya ada produk kerajinan fungsi pakai. Kita bisa lihat ya, apa aja produk kerajinan fungsi pakai ini. 1, 2, 3 ya. Nah, ini dia kerajinan fungsi pakai terkadang dikatakan sebagai karya hasil modifikasi. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang, monoton atau membosankan. Nah, di sini kerajinan fungsi pakai adalah ibaratnya kerajinan yang dimodifikasi. Nah, misalnya dari produk ini, wah kok gini-gini aja, bosen nih lihat ini, kok monoton banget sih karyanya gini. Nah, itu dimodifikasi. Kerajinan fungsi pakai sengaja dibuat sesuai dengan pesan fungsional dari sebuah bentuk produk yang diciptakan. Nah, tidak lepas dari pesannya, yaitu adalah pesan fungsional, yaitu bisa dipakai. Nah, misalnya kita pakai pada tisu, kursi, baju, atau lain-lain. Kerajinan fungsi pakai ada juga yang dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia dengan tujuan guna memperindah diri, diantaranya perhiasan atau aksesoris seperti kalung, gelang, bros, dan lain-lain. Nah, produk kerajinan fungsi pakai ini termasuk bukan fungsi hias ya, ini adalah fungsi pakai dengan menjaga, mempercantik penampilan seorang dengan adanya hiasan yang dikenakannya. Nah, jadi tujuan dari memakai aksesoris ini adalah untuk mempercantik, penampilan orang agar terlihat lebih matching. Kita bisa lihat ya di sini, lanjut. Nah, ini adalah produknya. Pertama adalah makram. Apa itu makram? Makram adalah salah satu produk kerajinan berasal dari keahlian merangkai tali. Makram berarti kerajinan simpul tali. Dengan keahlian menyimpul tali, baik 2 buah tali, 4 buah tali, dan sebagainya.
sehingga menghasilkan karya kerajinan. Nah, sudah banyak nih produk yang dihasilkan Makram adalah benda pakai khususnya sebagai aksesoris untuk menambah kecantikan perempuan di dalam penampilannya. Di antaranya ada sabuk, gelang, kalung, kerudung, tas, dan lain-lain. Kita bisa lihat ya di sini. Nah, ini alat produksinya. Jadi ketika membuat Makram itu adalah produksinya. Pertama kita bisa lihat ada gunting, tang lancip, meteran, dan penggaris. Nah, ini juga diperlukan nih penjepit atau clipboard dan solasi. Nah, ini untuk menjepitkan helaian benang agar tidak mudah kendur saat dibuat ikatan simpul. Solasi dapat digunakan tentunya untuk bantu warna atau helaian benang tidak tercampur saat disimpul. Lagi, nah ini adalah bahan pembuatan Makram. Jadi Makram dibuat dari benang bertekstur kuat dan mengkilap, benar bertekstur, dan manik-manik juga. Nah, ini ada penjepit untuk aksesoris, rantai untuk kalung atau gelang. Nah, ini adalah proses pembuatan Makram. Ini adalah teknik dasarnya. Teknik dasar ini merupakan simpul yang mudah dilakukan untuk setiap karya Makram. Dalam Makram tidak dikenal pola baku atau hitungan yang menyulitkan. Dalam menyimpulkan tali pada awal pembuatan Makram dikenal ada 3 cara berikut. Nah, ini dia. Nah, di sini tidak ada pola baku. Jadi ibaratnya melatih keluasan tangan dalam membuat Makram. Nah, apa saja? Nah, kedua ada rajut. Nah, rajut adalah keterampilan tangan dan ketekunan. Kita pasti akan senang ketika berhasil membuat rajutan yang dikehendaki. Nah, produk-produk rajut juga tidak jauh beda ya. Ada topi, kaos kaki, sarung tangan, sepatu bayi, baju, syal, tas, dompet, dan lain-lain. Nah, ini dia alat produksinya, alat produksi rajut. Pertama ada meteran, jarum hakpen, gunting, lem tembak, jarum jahit lubang besar, dan jarum brain single point. Wah, ini udah dibayangin kan membuat rajut kayak gimana nih. Jadi ya sabar dan tetap semangat berkarya. Nah, ini dia bahan rajutan. Untuk membuat rajutan, bahan dasar yang digunakan adalah benang. Benang yang digunakan untuk merajut banyak jenisnya, dari yang berharga murah sampai mahal, sesuai kualitas dan kebutuhannya. Ada benang katun yang bertekstur halus dan lembut, ada benang rayon, benang akrilik, dan lain-lain ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini proses membuat rajutan. Nah, pertama ambil benang, ikat simpul sebagai sumbu dan buat ikatan rantai. Mulailah merajut mengikuti lingkaran bunga. Nah, ini buatlah lingkaran bunga. Nah, ini adalah membuat bunga di bando. Bunga selesai, buatlah 3 bentuk bunga yang sama. Nah, ini jadi merajut bentuk bunga, bentuknya sama dan di bando sebagai hiasan rambut. Nah, kedua ada kemasan produk kerajinan fungsi pakai. Produk kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik agar terlihat lebih menarik dan tahan lama. Dengan cara apa? Ya dikemas, kemas produk kerajinan fungsi pakai. Nah, bisa dibungkus kertas, silica dapat dibeli toko kimia. Kemasan tidak hanya disiapkan untuk karya yang dijual, tetapi juga dapat sebagai pelengkap karya kerajinan yang akan dipamerkan. Nah, dengan tujuan karya dapat terlihat lebih dominan. Nah, misalnya kita mau pameran, yaitu perlu dikemas juga biar lebih menarik. Nah, kalau di toko-toko misalnya ya, kain tenun yang dikemas dengan gambangan kayu untuk disebut pameran nih, ini buat pameran. Dengan demikian kain tersebut lebih terlihat menarik. Wah, itu kan dari kemasan itu kita bisa respon karya. Misalnya karya ini, wah ini biar lebih menarik itu gimana ya, kita menggunakan cara dikemas dengan menarik. Lanjut saja. Nah, ini kemudian ada
modifikasi produk kerajinan fungsi pakai. Nah, pertama, kerajinan modifikasi fungsi pakai hasil kombinasi bahan atau teknik penyederhanaan dan penggayaan. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah sepatu. Nah, sepatu kan tampak polos, tampak kurang menarik lah kalau dilihat. Dan ini direspon dengan modifikasi, memadukan dua teknik dengan teknik batik dan dihias dengan teknik sulam. Wah, ini kan jadi kelihatan keren, jadi kelihatan menarik. Lanjut lagi. Nah, ini keranjang teknik anyam. Nah, kita udah belajar teknik anyam ya waktu kelas 1. Ini keranjang teknik anyam dimodifikasi dengan teknik meronce-ronce manik-manik. Nah, ini ditambahin manik-manik ini. Kita bisa lihat lagi. Kedua, ada kemasan produk kerajinan fungsi pakai modifikasi. Nah, apa itu kemasan produk kerajinan fungsi pakai modifikasi? Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas meskipun yang dibuat adalah kemasan. Perlu dipikirkan lagi agar kemasan tidak langsung dibuang. Nah, jadi ketika kalian akan membuat kemasan produk kerajinan itu kita harus lihat biar tidak menimbulkan sampah yang mencemar lingkungan dan tentunya mencemari bumi yang kita sayangi ini. Rawatlah bumi ini. Nah, dengan cara apa? Ketika kita membuat kemasan produk tidak hanya sekali pakai, tetapi dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Nah, dengan demikian penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Nah, ini contohnya ada kemasan untuk produk souvenir dari kardus. Nah, ini kan bisa dipakai berkali-kali. Contohnya juga kita bisa gunakan dengan kain kanvas atau bahan stainless atau lainnya yang tidak hanya sekali pakai. Terima kasih sudah menonton dan belajar kerajinan fungsi pakai ini. Nah, tunggu video berikutnya dan kita akan terus belajar dan berkarya. Oke, semangat berkarya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan like serta komen jika ada pertanyaan. Yuhu.